Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Rizky Hisbia dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri. Saya Muhammad Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Abdul Nasir. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang telah kami buat. Mata kuliah hari ini kami akan membahas sedikit tentang arti sebuah kebebasan. Di antara masalah yang menjadi bahan perdebatan sengit dari sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah masalah kebebasan atau kemerdekaan, kehendak dan kemauan. Jadi orang itu dianggap merdeka atau tidak. Para ahli teologi membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwasannya manusia memiliki kehendak bebas dan merdeka untuk melakukan perbuatan apapun menurut kemauannya sendiri. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, bahwasannya ada yang berpendapat manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan perbuatannya. Mereka dibatasi dan ditentukan oleh Tuhan, diibaratkan seperti halnya wayang yang mengikuti sepenuhnya oleh kehendak dalam. Jadi pendapat yang kedua itu manusia itu tidak dianggap bebas, yakni pergerakan semua perbuatan tersebut itu dikerjakan oleh dalangnya atau dengan kata lain Tuhannya. Itu kebebasan. Di zaman baru perdebatan masalah kebebasan dan keterpaksaan tersebut muncul kembali. Jadi dulu itu sudah ada pertentangan, terus sekarang era baru itu muncul sebuah perdebatan lagi. Sebagian ahli filsafat seperti Spinoza, Hus dan ahli filsafat yang lain berpendapat bahwasanya manusia melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Itu menurut para filsafat. Sementara sebagian ahli filsafat yang lain berpendapat bahwasanya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan perbuatannya. Jadi antara filsafat satu dengan ahli filsafat yang lain itu saling berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu melakukan perkara itu bebas, ada yang mengatakan tidak bebas. Kemudian paham tersebut dinamakan dengan bebas secara negatif karena hanya dikatakan bebas dari apa, tetapi tidak ditentukan bebas untuk apa. Jadi ini keterangan tadi itu mengacu untuk itu. Jadi ini bebas untuk melakukan apa, terus tujuannya untuk apa. Seseorang tersebut bebas apabila dapat menentukan tujuannya yang dilakukannya, dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya, tidak dipaksa atau terikat membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri. Itu adalah kebebasan. Kemudian dilihat dari sifatnya, kebebasan dibagi menjadi tiga. Jadi ini dilihat dari sifatnya. Sifat kebebasan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kebebasan jasmaniah. Yang kedua, kebebasan kehendak atau rohani. Yang ketiga, kebebasan moral. Itu pembagian kebebasan. Langsung saja saya sedikit jelaskan ya. Kebebasan jasmaniah merupakan sebuah kebebasan yang menggerakkan dan mempergunakan anggota badan yang dimiliki. Dan jika dijumpai adanya batas-batasan jangkauan yang dapat dilakukan anggota badan kita, hal itu tidak mengurangi kebebasan, melainkan menentukan sifat dari kebebasan itu. Itu kebebasan jasmaniah. Kemudian kita akan membahas kebebasan itu pasti bersangkutan, yakni berhubungan dengan hati nurani. Materi tentang tanggung jawab. Tanggung jawab agama. Manusia lahir dengan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai potensi yang dimilikinya. Potensi tersebut diberikan Allah agar manusia mampu menjadikan khalifah Allah di bumi. Potensi tersebut diberikan sebagai alat untuk mengurus alam dan seisinya, dan agar manusia senantiasa menyembah Allah.
Peraturan tersebut merupakan wujud tanggung jawab perseorangan terhadap lingkungan sosialnya yang bertujuan untuk ketertiban, kemakmuran, dan menciptakan kedamaian serta kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Fitrah manusia adalah cenderung kepada kebaikan, tanggung jawab, dan bagian dari fitrah manusia. Tanggung jawab terhadap hati nurani berbentuk keinginan untuk selalu mengikuti kehendak hati untuk melakukan kebaikan. Dengan demikian, tanggung jawab dalam kerangka akhlak adalah bahwa keyakinan tindakannya itu baik. Uraian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kesenjangan atau perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran. Selain itu, tanggung jawab juga erat hubungannya dengan hati nurani atau intuisi yang ada dalam diri manusia yang dapat menyuarakan kebenaran. Seseorang baru dapat disebut bertanggung jawab apabila secara intuisi perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan pada hati nurani dan kepada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya membahas tentang kebebasan. Kebebasan itu pasti ada sangkut pautnya dengan hati nurani. Di dalam bahasa, hati nurani dikenal dengan istilah consens, consentia goeten. Consentia yakni merupakan terjemahan dari suneidesis, bahasa Yunani, yang arti umumnya sama-sama mengetahui perbuatan orang lain. Jadi suneidesis itu ditujukan kepada perbuatan sendiri. Maka suneidesis dapat diterjemahkan dengan sadar akan perbuatan sendiri. Hati nurani atau intuisi merupakan tempat di mana manusia dapat memperoleh saluran ilham dari Tuhan. Jadi itu pengertian dari hati nurani. Hati nurani ini diyakini selalu condong, selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak suka pada keburukan. Atas dasar ini muncullah intuisisme, yaitu paham yang mengatakan bahwa perbuatan yang baik adalah sesuatu dengan kata hati, sedangkan perbuatan yang buruk tidak sejalan dengan hati atau hati nurani. Jadi hati nurani itu selalu condong atau cenderung kepada sebuah kebaikan. Tidak mungkin hati nurani itu cenderung condong kepada sebuah keburukan. Karena sifatnya yang demikian itu, maka hati nurani harus menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam melaksanakan kebebasan yang ada di dalam diri manusia, yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu hati nuraninya. Karena kebebasan yang demikian itu pada hakikatnya adalah kebebasan yang merugikan secara normal. Itu kebebasan yang hubungannya dengan hati nurani. Terus apa sih hubungan antara kebebasan dengan hati nurani? Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan akhlaki atau perbuatan yang bersifat akhlak, yakni perbuatan yang dapat bernilai akhlak apabila perbuatan tersebut dilakukan atas kemauannya sendiri, bukan paksaan dan bukan pula dibuat-buat, dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Jadi ini ikhlas, perbuatan yang dilakukan atau pekerjaan yang telah dilakukan dengan keadaan tulus ikhlas. Dengan demikian perbuatan yang berakhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara bebas. Disinilah letak hubungan antara kebebasan dengan perbuatan akhlak. Nah, itu hubungan antara kebebasan dengan akhlak. Meskipun bebas, tapi bebas tersebut itu masih ada sebuah batasan-batasan, yakni akhlak tadi. Kesimpulan dari tiga hal tersebut adalah hati nurani merupakan perasaan yang paling dasar menjadi pertimbangan manusia dalam melakukan suatu tindakan. Jadi hubungan antara kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani dengan akhlak sangatlah jelas. Kebebasan muncul karena adanya keinginan dari hati nurani untuk melakukan sesuatu. Tidak akan ada tanggung jawab tanpa adanya kebebasan yang bersumber dari hati nurani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakan di grup yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini
dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.